Setiap hari kalau misalnya nggak melihat ada darah keluar dari tubuh, itu ada satu yang kosong. Lalu aku mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati, dari tembok, dari meja, dari garpu, dari pisau. Suaranya menyuruh aku untuk melakukan self. Di umur 26 waktu itu aku lagi nyetir mobil, masih bawa sendiri. Aku mendengar suara dari mobilku sendiri yang menyuruh aku untuk menabrakkan mobilku ke motor yang ada di depan. Tapi yang aku tahu adalah aku berbeda, aku sakit, aku aneh, tapi aku nggak tahu ini penyakitnya apa karena mental health belum banyak dibahas dan aku takut untuk berobat ke psikolog. Akhirnya aku berpindah ke narkoba yang lebih berat yang menimbulkan adiksi, yaitu sabu, putih, dan kopi. Aku mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental bukan hanya satu, tapi komplikasinya 4. Waktu itu aku koma karena komplikasi 3, yang pertama pneumonia, yang kedua TB paru, dan yang ketiga HIV/AIDS. Halo, nama aku Immanuel Natalio, umur 38 tahun. Aku lahir dari keluarga Kristen. Dari kecil udah ke sekolah minggu seperti biasa, seperti layaknya anak-anak dari keluarga Kristen pada umumnya lah gitu. Waktu itu aku dari SMA akhir udah pindah ke Sydney. Aku pacaran sama satu orang perempuan dari SMP sebenarnya. Ya pacaran-pacaran anak-anak SMP lah pada umumnya gitu. Dan ternyata berlanjut sampai SMA. Dan waktu SMA aku ke Sydney, orang ini ke Perth gitu. Jadi kita sama-sama di satu negara tapi beda kota aja. Dan itu masih berlanjut terus. Ternyata yang tadi kita pikir ya cuma bercanda-bercandaan waktu anak SMP aja, ternyata berlanjut ke jenjang yang lebih serius dalam tanda kutip gitu ya. Suatu hari aku ingat sekali waktu itu lagi musim winter di Australia, lagi winter, dan pada waktu itu dia nelpon suatu malam dan dia bilang kita harus break up gitu. Dan aku jujur sampai ngecek handphone, ini 1 April atau bukan, takutnya kan April Mop gitu kan. Dan dia bilang ini serius gitu. Dan akhirnya singkat cerita dia bilang ternyata dia udah dijodohkan dengan laki-laki lain yang tinggal di Perth juga, dan kita harus pisah. Tapi yang pasti setelah waktu aku sudah selesai hubungannya dengan orang tersebut, aku jadi ada trust issue dengan semua manusia. Nggak cuma mengganggu dalam konteks hubungan aku dengan manusia lain, tapi juga mengganggu kehidupan aku, trust issue aku dengan barang. Karena pada waktu beberapa bulan setelah aku break up, terus hal tersebut yang tadi aku ceritain mulai terjadi, aku tidak lagi bisa berfungsi seperti orang normal pada umumnya gitu. Jadi kadang-kadang ini pas bulan-bulan awalnya cuma ngecek AC 2-3 kali sebelum pergi. Kunci pintu bisa 4-5 kali. Udah kunci belum ya? Balik lagi ke mobil. Lama-lama bisa ke hal-hal yang ke aktivitas sehari-hari. Mungkin kedengaran lucu ya untuk orang normal ya. Tapi sebagai penyintas mental illness seperti aku, ya inilah yang aku lewati setiap harinya gitu. Bisa aku gosok gigi bisa berkali-kali. Mandi bisa berkali-kali. Habis mandi, tiba-tiba langsung udah mandi belum ya? Padahal udah mandi. Nah, berapa belas tahun yang lalu itu yang namanya mental health itu belum banyak dibahas. Cuman zaman waktu aku umur 20-an, orang pergi ke psikolog itu dianggap tabu, dicap gila. Jadi itu sesuatu yang aib lah kalau ke psikolog gitu. Tapi yang aku tahu adalah aku berbeda, aku sakit, aku aneh, tapi aku nggak tahu ini penyakitnya apa karena mental health belum banyak dibahas dan aku takut untuk berobat ke psikolog. Ya awalnya itu memang trust issue, cuman kalau misalnya nanti dihubung-hubungan lagi dengan kejadian sampai sekarang itu namanya OCD gitu, Obsessive Compulsive Disorder. Karena kejadian tersebut, saya akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena saya ingin melupakan apa yang sudah terjadi lah di Australia begitu. Dan akhirnya bekerja di sini di Jakarta. Dan penyakitnya ternyata eskalasi gitu, semakin parah, terutama OCD tersebut. Dan akhirnya penyakit mental tersebut merembet ke
penyakit-penyakit mental lainnya. Tapi salah satu gejala lainnya yang ekstrim yang aku alami pada waktu itu adalah aku mulai suka menyayat badan sama kaki. Setiap hari kalau misalnya nggak melihat ada keluar dari tubuh, itu ada satu yang kosong. Nggak ada semangat, harus merasakan sakit gitu. Biar merasa, kalau aku merasa sakit itu kayak, oh aku masih hidup nih. Itu salah satu gejala yang paling ekstrim yang waktu itu aku alami. Tapi salah duanya yang gejala yang aku juga alami pada waktu itu adalah aku mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati, dari tembok, dari meja, dari garpu, dari pisau, dari mobil, AC, pintu, lemari, baju, kasur, lantai. Gak cuman itu, kadang-kadang suaranya menyuruh aku untuk melakukan self. Di umur 26 waktu itu aku lagi nyetir mobil, masih bawa sendiri, dan malam tersebut tiba-tiba penyakitnya kambuh dan aku mendengar suara dari mobilku sendiri yang menyuruh aku untuk menabrakkan mobilku ke motor yang ada di depan. Dan itu pertama kalinya dari awal penyakit tersebut ada dalam kehidupan aku, itu pertama kalinya suara tersebut menyuruh aku untuk menyakiti orang lain. Jadi aku ngegas kenceng-kencengnya, aku nggak tahu berapa, sekencang-kencangnya sampai ditekan sampai pohon itu gas, dan aku tabrakan mobil itu. And the next thing I knew, hal berikutnya yang aku tahu waktu aku sadar dalam tanda kutip seakan-akan aku sudah kembali kepada diriku sendiri, itu aku melihat kapnya sudah kebuka dan ada satu motor yang udah hancur di bawah mobil roda kanan, di bawah mobil ke sebelah kanan dekat driver, sisi driver, dan ada satu bapak dan satu ibu yang sudah nyangkut di bawah mobilku berdarah. Dan di momen itu akhirnya kita sekeluarga memutuskan untuk melawan stigma masyarakat, karena memang waktu itu kalau ke psikolog masih dianggap gila. Akhirnya kita memutuskan, no, this is getting terlalu membahayakan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke psikolog pertama kali. Akhirnya didiagnosa aku mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, bukan hanya satu, tapi komplikasinya 4. Yang pertama namanya skizofrenia. Itu adalah orang-orang yang suka berhalusinasi, melihat, mendengar sesuatu yang untuk orang normal tidak nyata, tapi buat penyintas seperti aku ini tuh nyata, ada di mataku gitu. OCD itu orang-orang yang suka obsessive compulsive disorder, mengulang sesuatu yang untuk mengisi obsesif. Terus habis itu aku juga didiagnosa bipolar disorder. Dan sekali lagi, bipolar bukan sekedar mood swing ya. Bipolar itu jauh lebih ekstrim dari mood swing. Dan yang terakhir namanya BPD atau borderline personality disorder. Itu adalah orang-orang mengalami gangguan mental yang punya kecenderungan menyakiti diri sendiri. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit di Jakarta Pusat untuk bertemu dengan psikiater. Dan akhirnya ujung-ujungnya harus ke psikiater juga. Pada waktu itu ke psikolognya seminggu sekali sampai 2 kali. Tapi kalau obat-obatannya setiap hari. Dan sampai hari ini masih berobat. Tapi dulu belum dewasa rohani, aku merasa kecewa sama Tuhan lah gitu. Aku merasa kok Tuhan bohong sih gitu. Kok ternyata ikut Tuhan kok berat ya, banyak prosesnya gitu. Dan akhirnya ada di fase di mana aku kecewa sama Tuhan, aku marah sama Tuhan. Akhirnya aku lari ke narkoba. Jadi aku tinggalkan obat-obatan yang legal dari psikiater dan aku berpindah ke obat-obatan yang ilegal. Akhirnya aku berpindah ke narkoba yang lebih berat, yang menimbulkan adiksi, yaitu sabu, putih, dan kokain. Akhirnya aku kecanduan sabu, dan kokain dari tahun 2014, seterusnya sampai tahun 2018. Karena memang narkoba mahal, akhirnya aku harus juga mengedarkan. Jadi aku bukan hanya pemakai narkoba, akhirnya aku juga pengedar narkoba untuk muter sirkulasi uangnya gitu, dan uangnya aku pakai untuk narkoba juga. Dan 2018 adalah titik balik dari kehidupanku. Jadi pada waktu itu aku tinggal di sebuah apartemen di Jakarta, dan aku tinggal dengan sesama pemakai narkoba. Dulu kita tinggal bertujuh, semuanya pemakai di apartemen yang kecil, dan kita tidur jarang. Dulu aku tidur bisa seminggu cuma 1 kali atau 1 hari. Dan semua jendela apartemen itu kita tempelin koran. Dan kita paling malas untuk keluar dari apartemen tersebut. Aku ingat sekali pada waktu itu, malam hari itu, aku habis snort kokain dan habis bakar sabu. Tiba-tiba ada satu keinginan yang sangat kuat untuk pergi turun jalan-jalan aja, lihat cahaya gitu ke mall. Pertama kali setelah sekian lama aku keluar dari apartemen dan aku jalan ke mall gitu. Dan
Aku percaya nggak ada yang kebetulan. Tuhan udah begitu baik, udah Tuhan atur semuanya dalam kehidupan aku. Di malam hari itu aku dipertemukan dengan satu orang ibu. Aku nggak tahu siapa, dia total stranger. Dia bilang, saya melihat muka kamu di mimpi saya. Dia bilang, Tuhan yang kirim saya untuk ketemu kamu malam hari ini. Dan pertemuan kita malam hari ini bukan sebuah kebetulan. Momen ini Tuhan yang mengirim saya ke tempat ini untuk ketemu kamu. Tuhan bilang sama saya, selama berapa tahun ini kamu berjuang dengan gangguan mental. Kaget saya. Tuhan yang juga bilang sama saya, bahwa kamu adalah pemakai narkoba ya. Tambah kaget. Lalu dia tutup pertemuan kita dengan bilang seperti ini. Pesan yang Tuhan mau titipkan kepada kamu malam hari ini lewat saya adalah, tahun ini Tuhan mau membereskan fase kehidupan kamu yang ini. Lalu setelah itu Tuhan mau pakai kamu untuk melayani orang-orang, terutama anak-anak muda yang juga kecanduan narkoba sama seperti kamu dan berjuang dengan gangguan jiwa sama seperti kamu. Singkat cerita kita berpisah. Setelah nggak ada interaksi berapa tahun dengan Tuhan, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ada apapun lah dengan Tuhan. Udah merasa jauh banget dengan Tuhan. Dan interaksi terdekatku pada waktu itu dengan Tuhan adalah, ini true story, don't try this at home. Tapi pada waktu itu aku pernah lagi bakar bambu sambil dengar lagu rohani. Aku ingat sekali dengan lagunya adalah, Bapa Engkau sungguh baik. Sambil bakar bambu. Tiba-tiba ada api kecil lagi di hati aku, yang ada suara di hati aku yang bilang, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kayak gini? Tuhan sebenarnya ada gak? Kalau memang Tuhan ada, Tuhan nyatakan apa yang ibu itu nubuatkan dalam kehidupanku. Dan harus persis tahun ini terjadi. Aku dalam tanda kutip seperti menantang Tuhan. Kalau memang Tuhan nyata dan Tuhan mau pakai aku, Tuhan buat aku berhenti dari narkoba di tahun yang persis seperti yang ibu tersebut nubuatkan. Kalau memang hal itu terjadi, aku bilang sama Tuhan, aku bernazar, aku akan melayani Tuhan secara full time untuk orang-orang yang kecanduan narkoba dan juga mengalami gangguan mental sama seperti aku. Dan yang tadinya teman-temanku bilang, sesama pemakai 6-7 orang itu bilang, kita pernah berdiskusi, nanti kira-kira siapa yang terakhir bakal berhenti ya, keluar dari narkoba. Mereka setuju, semuanya setuju. Immanuel yang pasti terakhir berhenti. Dan nyatanya, aku orang pertama yang berhenti narkoba dari circle tersebut. Bukan karena aku mampu, tapi firman Tuhan bilang karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Aku yang mau, tapi Tuhan yang memampukan aku. Setelah berjuang ups and downs, aku akhirnya bersih total. Nggak langsung, tapi bersih total dari narkoba di tahun yang sama, di tahun 2018. Persis seperti yang ibu tersebut nubuatkan buat aku. Akhirnya aku memutuskan untuk melayani Tuhan secara full time, dan untuk melayani Tuhan secara full time, akhirnya aku juga memutuskan untuk sekolah teologi. Jadi pada waktu itu aku pikir proses kehidupan aku sudah selesai sampai di situ. Harusnya sekolah teologiku itu selesai selama 2 tahun untuk MTH. Ternyata di tahun 2019 aku sakit. Akhirnya aku masuk rumah sakit di bulan Desember tahun 2019. Badan aku hancur, kurus, bahkan lebih parah keadaan fisiknya dibanding waktu aku masih kecanduan narkoba. Akhirnya ya setelah di check up ini itu, ternyata diagnosanya komplikasi juga. Tadi gangguan mentalnya 4, ternyata penyakit fisiknya 3. Kalau yang namanya pemakai narkoba pasti sudah sepaket dengan yang namanya pergaulan bebas atau mungkin jarum suntik dan segala macam gitu. Waktu itu aku koma karena komplikasi 3, yang pertama pneumonia, yang kedua TB paru, dan yang ketiga HIV AIDS. Jadi waktu aku mendengar aku kena AIDS, ya pasti rasanya hancur karena kita tahu AIDS belum ada obatnya gitu. Jadi sampai hari ini ya tadi aku bilang, aku masih minum obat, masih berobat, harus ketergantungan obat ARV-nya sampai seumur hidup, karena kalau berhenti minum virus HIV-nya bangun lagi. Dan badan aku sampai hancur gara-gara AIDS. Di malam hari itu tiba-tiba aku merasa jantung itu melemah gitu. Dan nggak ada oksigen bisa masuk, nggak bisa, kayak orang dicekek gitu. Oksigen kayak nggak bisa masuk gitu. Semakin parah, orang tuaku pada waktu itu panik dan akhirnya manggil dokter. Aku nggak tahu nama fenomenanya apa, tapi yang pasti waktu aku terjadi hal tersebut, aku kejang-kejang pada waktu itu, kejang-kejang satu tubuh, aku sudah bisa melihat diri aku sendiri, aku sudah bisa melihat orang tua panik, aku sudah bisa melihat dokter panik dan segala macamnya. Dan sepersekian detik, aku begitu yakin waktuku selesai, dan sepersekian detik aku hanya ingat satu ayat Alkitab pada waktu itu. Ada satu ayat yang berkata, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan.
Aku sepersekian detik aku doa sama Tuhan, Tuhan, aku siap. Karena aku begitu yakin 2 hal pada malam hari itu. Waktu aku sudah selesai, dan aku begitu yakin, kalaupun waktu aku selesai, aku begitu yakin aku akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Aku pikir aku mati gitu. Tapi yang aku rasakan adalah aku seperti ditransfer ke ruangan gelap. Di ruangan gelap tersebut, aku tiba-tiba melihat ada satu titik terang di ujung jalan. Dan terang tersebut semakin besar, dan semakin besar. Akhirnya terang tersebut persis sampai hari ini aku ingat. Persis, aku masih bisa ingat posturnya aja. Persis ada di depan aku. Tapi aku nggak bisa melihat wajahnya. Tapi yang aku percaya begini, ada satu ayat dalam Alkitab yang berkata gini, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan itu yang aku alami. Aku nggak bisa melihat wajah Tuhan pada waktu itu ya. Yang aku rasakan pada waktu itu, waktu aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada rasa damai, sejahtera, sukacita, dikasihi begitu besar pada waktu itu. Dan karena terangnya begitu terang, akhirnya aku tutup mata, dan waktu aku buka mata, tiba-tiba aku bangun dari koma. Dan lucunya adalah perjumpaan yang aku alami di waktu aku koma itu rasanya hanya sekitar 4-5 detik. Ternyata di bumi, itu aku koma sudah 4 hari. Dan waktu aku bangun ya, aku ternyata sudah di ICU, ada selang di leher, dan dokter waktu itu bilang ke orang tuaku, sebenarnya anak ini tuh sudah nggak ada gitu. Karena paru-parunya itu sudah tidak berfungsi sama sekali. Jadi Pak, anak ini masih ada detaknya hanya karena bantuan ventilator. Kalau sampai anak ini tiba-tiba bangun, ini dokter yang ngomong, itu mujizat. Dan mujizatlah persis yang terjadi dalam kehidupan aku. Gitu. Padahal orang tuaku mereka udah menangis, mereka cerita ke aku, mereka udah berdoa menangis, udah bergandeng tangan, mereka bilang udah bersepakat, mereka bilang sama Tuhan, kalau sampai anak ini dipanggil, aku anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Orang tuaku bilang ke Tuhan, kalau sampai anak ini dipanggil, kita berdua nggak akan kecewa dan kepahitan sama Tuhan. Kita berdua siap dan ikhlas. Orang tuaku udah bilang gitu sama Tuhan. Tapi justru waktu mereka udah ikhlas, akunya bangun. Sekarang aku melayani Tuhan secara full time sebagai evangelis gitu, dan aku melayani lintas gereja, lintas sinode, ke lapas-lapas, ke komunitas-komunitas, ke persekutuan doa. Dari mana kita dipanggil, ke situlah kita dikirim. Fokusnya adalah untuk orang-orang, terutama anak-anak muda yang juga mengalami kecanduan, apapun itu, pornografi, rokok, narkoba, dan segala macam. Aku percaya Tuhan Yesus bukan cuma datang untuk orang-orang suci, tapi justru Tuhan itu datang ke dunia yang berfokus untuk mencari sampah seperti saya, mantan narkoba, pengedar, tukang copet uang, pergaulan bebas, AIDS, udah sampah. Harusnya aku nih udah gak punya masa depan gitu. Udah gak layak aku dapat second chance. Udah gak layak aku punya masa depan. Saya adalah bukti nyata, bukti hidup buat Tuhan Yesus yang sudah memulung saya dan mendaur ulang saya menjadi orang yang bisa kembali berguna untuk masyarakat. Karena selalu ada masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Aku percaya.